Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam training virtual hari ini. Perkenalkan saya Dita, Sales Marketing Officer Unisys Indonesia. Saat ini saya bertugas sebagai host pada training virtual yang pastinya bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gangguan kesehatan yang seharusnya bisa dicegah sejak dini. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Ibu Winda selaku Product Spesialis Unisys Indonesia untuk berbagi ilmunya tentang metabolic imbalance. Silakan Winda. Baik, terima kasih Miss Wibi. Semuanya Bapak Ibu semua. Kita akan bicara tentang metabolic syndrome. Apa itu sebetulnya metabolic syndrome? Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau memang sudah pernah mendengar tentang metabolic syndrome, kira-kira tahu ya jenis penyakit apa ini? Nah, metabolic syndrome itu semua kejanggalan atau keanehan, gangguan sistem metabolisme tubuh yang tidak semestinya. Kenapa metabolisme? Karena metabolisme itu adalah mesin penggerak tubuh kita. Jadi kunci utama tubuh kita ini bisa sehat, itu kita harus memiliki metabolisme tubuh yang sehat. Metabolisme itu memberikan kita energi, good energy, dan juga better mood. Jadi baik secara fisik maupun secara mental, metabolisme itu sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Nah, apa yang menyebabkan metabolisme tubuh kita ini lambat? Kelebihan berat badan, konsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana atau gula, terus insulin yang tidak terkontrol dengan usia. Lalu apa yang bisa mempercepat metabolisme kita supaya menjadi lebih baik? Massa otot yang tinggi. Jadi tubuh yang memiliki massa otot lebih besar daripada massa lemaknya ini akan memiliki metabolisme yang lebih baik atau lebih cepat. Dan konsumsi protein tinggi, hidrasi, jangan lupa minum air putih, bisa mungkin yang zero kalori ya, tanpa kalori. Kemudian olahraga. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih perlu di mute ya untuk ininya. Oke. Dan terakhir adalah olahraga. Olahraga ini bisa mempercepat kerja mesin di tubuh kita.
Jadi metabolisme ini semua reaksi-reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh kita ya, bisa lamban, bisa cepat. Apa saja yang mempengaruhi metabolisme tadi? Pola makan, ini nomor 1 Bapak Ibu. Jadi sekitar 70% apa yang kita konsumsi ini mempengaruhi kerja tubuh kita, baik atau tidaknya. Terus lifestyle, gaya hidup. Apakah Anda aktif ataukah lebih banyak pasif ya, sukanya rebahan aja. Terus gangguan tidur, konsumsi obat-obatan dalam jangka panjang ya, misal punya penyakit kronis, penyakit tertentu yang mengharuskan kita untuk mengkonsumsi obat-obatan, misalnya diabetes, kolesterol, terus polusi di sekitar kita, dan juga tingkat stres. Ini mempengaruhi kerja baik atau tidaknya tubuh kita bekerja, bermetabolisme. Terkadang ketika metabolisme itu kurang baik, maka yang terjadi di dalam tubuh kita secara sistematik itu tidak adanya kontrol dari gula. Akhirnya terjadi penumpukan lemak. Lingkar pinggang semakin lebar, perut semakin buncit. Kadar lemak naik, trigliserid naik, kolesterolnya naik. Akhirnya tekanan darah tinggi bertambah. Nah, ini kita sebut sebagai metabolic disorder. Jadi adanya keanehan atau kejanggalan. Metabolic disorder ini merupakan penanda awal adanya yang namanya metabolic syndrome, Bapak Ibu. Nah, lalu apa saja yang menjadi metabolic syndrome? Akhirnya terjadi obesitas dari lingkar pinggang yang semakin besar, menjalar ke seluruh bagian tubuh. Kemudian ada insulin resistance, di mana ini menjadi penyebab seseorang terkena penyakit diabetes, hipertensi, tekanan darah tinggi, tingginya kadar lemak di darah, dan rendahnya kadar kolesterol dalam tubuh, kolesterol HDL. Ini kolesterol yang baik ya di dalam tubuh ya. Nah, lalu penyakit apa sih yang bisa ditimbulkan dari kondisi metabolic syndrome ini? Nah, kalau kelebihan lemak dengan lifestyle, dengan pola makan yang kurang baik, ini bisa menyebabkan penyumbatan, naiknya kadar trigliserid, naiknya kadar kolesterol, terutama kolesterol LDL ya, kolesterol yang jahat, maka ini bisa menyebabkan penumpukan jaringan lemak. Penumpukan jaringan lemak di sekitar pipa pembuluh darah kita. Nah, akibatnya terjadilah lama-lama penyempitan. Kalau sudah semakin sempit, akhirnya terjadi penyumbatan. Nah, kalau terjadi penyumbatan itu yang bahaya Bapak Ibu, karena aliran darah menjadi tidak lancar dalam tubuh kita. Nah, kalau sampai tidak lancar, yang terjadi adalah kita bisa terkena penyakit, terutama penyakit jantung koroner, hingga sampai gagal jantung ya. Nah, kelebihan gula juga menyebabkan penyakit diabetes. Ciri-ciri orang yang terkena diabetes itu antara lain sering buang air kecil, mudah lapar, mudah haus, selalu letih. Nah, ini hati-hati kalau Anda punya masalah ini, kemungkinan Anda punya gejala awal diabetes. Nah, cara kita tahu bagaimana kita ada gejala diabetes atau prediabetes adalah memeriksakan kadar darah Anda, kadar gula darah Anda di laboratorium. Ya, jadi mengecek kadar HbA1c dan kadar gula darah puasa biasanya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi si metabolic syndrome ini? Tentunya adalah mengkonsumsi zat-zat makanan yang seimbang dengan nutrisi, dengan gizi, dan jangan lupa serat. Serat ini sangat penting, karena serat ini bisa mengontrol kadar gula, bisa memperbaiki kontrol insulin di dalam tubuh Anda. Nah, Unicity punya banyak sekali produk-produk yang kaya akan serat, biotik, dan juga probiotiknya ya. Nah, ini adalah beberapa produk yang baik untuk Anda konsumsi.
Yang pertama, Unicity Hawaiian Noni atau Hawaiian Health Supplement. Ini mengandung fructooligosaccharides. Ini baik untuk kesehatan usus dan juga saluran pencernaan. Hawaiian Health Supplement ini juga mengandung beberapa serat prebiotik untuk pendukung kesehatan imun tubuh. Jadi dengan pencernaan ada ekstrak dari chicory root, ada ekstrak dari aloe vera, ekstrak dari Buckton seed, Buckton berry, dan juga buah noni. Nah, ini kedua zat ini kaya akan antioksidan, jadi bisa meningkatkan sistem daya tahan tubuh Anda. Bio7 ini juga mengandung serat yang baik untuk Anda. Jadi wajib Anda konsumsi sebelum makan ya. Fungsinya untuk mengontrol kadar gula darah, memperbaiki kadar insulin, kemudian dia mengandung prebiotik, bisa meningkatkan kualitas mikrobioma atau pencernaan Anda, dan mengontrol kadar lemak secara total. BioSlice C ini merupakan juga sumber serat prebiotik. Jadi Anda bisa memilih salah satu, mau menggunakan Bio7 atau BioSlice C. Keduanya memiliki manfaat yang serupa. Cuman kalau untuk Anda yang punya masalah dengan gula darah ataupun diabetes, disarankan untuk konsumsinya Bio7. Kalau Anda punya masalah dengan lemak berlebih, maka BioSlice C jadi pilihan yang terbaik buat Anda. Jadi ini bisa menurunkan kolesterol, menurunkan kadar LDL atau sel lemak jahat, trigliserida, dan juga meningkatkan kadar HDL, lemak baik yang bisa membantu mencegah penyumbatan pembuluh darah tadi. Ini ada studi yang menunjukkan bahwa ternyata kalau kita makan, kemudian kita minum produk BioSlice, maka kenaikan gula darah ini akan lebih seimbang, akan lebih baik daripada tidak mengkonsumsi BioSlice karena tidak ada si serat prebiotik tadi. Nah, yang merah ini tandanya bahaya, kuning hati-hati, biru masih oke, hijau paling aman. Nah, ternyata orang yang makan roti tanpa minum BioSlice ini kenaikan gula darahnya cukup tinggi dan turunnya langsung cepat sekali. Tapi yang kalau kita lihat yang warna garis hijau, orang yang makan roti terus minum BioSlice-nya malah dikasih 2 sachet sekaligus, maka kenaikan gula darah ini sangat seimbang dan penurunannya juga tidak ekstrim. Dia akan terus seimbang dalam waktu lama. Ini tandanya apa? Tandanya adalah gula ini dipakai secara efektif oleh tubuh kita, dicerna, dijadikan sumber energi. Dan sehingga ketika kita makan ini, kita terus dapat energi yang baik dan kita tidak mudah lapar karena kenaikan insulin dan kenaikan insulinnya tidak ekstrim dan kita juga bisa mengontrol kadar gula darah di dalam tubuh kita. Kemudian yang bisa memperbaiki metabolisme adalah nutrien yang baik. Nah, nutrien yang baik itu bisa kita dapatkan dari Daily Produce 24. Ini gabungan antara 24 jenis buah dan sayuran yang diekstrak, diproses secara khusus supaya nutriennya tetap terjaga keutuhannya. Ini bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh karena punya beberapa kandungan antioksidan, vitamin, mineral yang cukup banyak. Kemudian bisa mencukupi kebutuhan nutrisi harian, karena kita tidak tahu ya, apakah setiap hari kita ideal sudah cukup makan buah-buahan, makan sayur-sayuran, mendapatkan vitamin mineral yang cukup dari sumber makanan tersebut, ataukah sudah mendapatkan antioksidan yang cukup. Maka Daily Produce 24 ini jadi pilihan yang cukup aman, cukup efisien dan efektif ya, karena cepat, bentuknya hanya pil, bisa langsung kita konsumsi. Dan untuk anak-anak juga baik dikonsumsi karena bentuknya serbuk, tinggal dibuka saja kapsulnya, dicampurkan ke dalam air ataupun ke dalam jus ataupun dalam susu supaya bisa larut dan diminum oleh anak-anak. Berikutnya adalah B-fiber. Nah, ini juga beberapa serat
yang sangat baik untuk kesehatan pencernaan kita, meningkatkan kualitas mikrobioma karena leaf fiber ini merupakan prebiotik, Bapak Ibu, di mana prebiotik ini baik untuk kesehatan usus, meredakan sembelit juga diare, mengontrol kadar gula darah juga lemak. Jadi bisa mengkonsumsi leaf fiber setiap hari. Tidak hanya pada saat program Clear Start, tapi bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, kita mau melihat perbedaan orang yang lemak tinggi sama ototnya lebih banyak. Ternyata orang yang punya kadar lemak lebih tinggi itu mengkonsumsi hanya 4 kalori per kilogram energi. Sedangkan orang yang punya massa otot lebih tinggi ini mengkonsumsi sekitar 12 kalori per kilogram. Ini artinya apa? Energi yang disuplai oleh tubuh kita ini jauh lebih banyak ketika kita memiliki massa otot lebih tinggi. Jadi sampai 3 kali lipat. Itu sebabnya kadang kalau orang yang massa ototnya lebih tinggi, punya energi lebih banyak, punya endurance, performance, terutama dalam olahraga secara fisiknya ini juga lebih kuat ya, dibandingkan orang yang massa lemaknya lebih banyak. Jadi baru gerak sedikit aja rasanya udah capek banget. Lalu bagaimana cara kita meningkatkan massa otot? Yang pasti adalah konsumsi protein. Jadi gantikan karbohidrat Anda dengan sumber protein yang baik. Nah, karena bisa meningkatkan massa otot. Makanan yang bisa Anda konsumsi itu antara lain daging, ikan, ayam, tahu tempe, kacang-kacangan, telur, produk susu. Tapi kalau bisa susunya yang rendah lemak atau yang susu skim, Bapak Ibu. Selain itu, Anda juga bisa mengkonsumsi LC. LC ini adalah minuman pengganti makanan. Jadi dengan sumber kalori yang sudah terkontrol, dengan komposisi nutrien yang sudah pas, Anda tidak perlu repot lagi menghitung-hitung kalori dan sebagainya. Ini bisa langsung mengkonsumsi LC. Jadi fungsi LC ini adalah minuman tinggi protein, dia bisa memberikan energi, tapi tidak ada lonjakan gula darah karena dia sangat low sugar, low karbohidrat. Jadi bisa membakar lemak tubuh lebih banyak, membantu dalam proses penurunan berat badan, mengontrol nafsu makan, meningkatkan massa otot, bisa meningkatkan sistem pencernaan, dan juga bisa menurunkan kadar lemak secara total karena ini low fat, tidak ada lemaknya. Ini adalah isi dari LC. Jadi LC ini satu sachetnya itu sekitar 100 kilokalori dan energi dari lemaknya hanya 25 kilokalori, jadi sangat kecil ya. Tapi kandungan proteinnya sangat tinggi, dalam satu sajian ini mencapai 9 gram. Nah, dan ini bisa membantu melengkapi kebutuhan harian Anda untuk nutrisi, untuk vitamin, nutrien-nutriennya ya. Nah, tentunya nggak melulu Anda hanya minum LC, karena kan kita juga perlu mengkombinasikan dengan sumber makanan lain, tapi kita membutuhkan LC ini sebagai sumber protein tinggi. Maka Anda bisa konsumsi LC misalnya di pagi hari atau di malam hari, tapi di siang hari ini tetap harus makan dengan makanan yang berimbang isinya, ada sumber karbohidrat kompleks, sumber protein, vitamin, mineral, itu yang bisa didapatkan dari buah-buahan, sayur-sayuran, boleh konsumsi produk susu maupun turunannya, mau yogurt, mau keju, itu boleh. Lalu apa yang membedakan LC dengan produk-produk lain yang ada di pasaran? LC ini mengandung yang namanya whey protein. Jadi whey protein ini lebih baik daripada soy protein. Ternyata kalau kita mengkonsumsi whey protein, itu tinggi akan proteinnya dan lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, jadi bisa meningkatkan pembakaran lemak dengan lebih efektif. Nah, kalau kita lihat sampai dari pertama kali minum LC dengan produk lain yang serupa, ternyata LC ini sampai 5 jam kemudian ini tetap tinggi kadar pembakaran lemaknya. Artinya apa?
lemak yang dibakar semakin tetap tinggi, artinya energi yang disuplai tubuh ini tetap tinggi. Jadi tubuh kita ini lebih berenergi, tidak mudah lelah, dan punya banyak tenaga. Nah, ini LC, kandungannya adalah whey protein. Whey protein ini protein yang sangat mudah diserap tubuh, jadi bisa memberikan rasa kenyang yang lebih lama buat tubuh kita. Kemudian rendah akan gula, jadi menjaga kadar gula darah buat Anda yang punya masalah dengan diabetes, dengan gula terutama, baik untuk bisa mengkonsumsi LC ini. Dan untuk Anda yang ingin turun berat badan juga ideal, bisa mengkonsumsi LC. Kalau dikonsumsi dengan serat tinggi, misalnya dengan si leaf fiber tadi, dengan Hawaiian noni, itu boleh, dia bisa meningkatkan pembakaran lemak secara maksimal. Nah, ini ternyata dari hasil riset pun juga membuktikan diet yang tinggi protein, orang yang makan protein jumlah tinggi ini bisa menurunkan massa lemak lebih efektif. Terus kalau diet tinggi protein dicampur sama yang rendah gula, bisa meningkatkan pembakaran lemak itu lebih yang biasa aja, yang menjaga kalori atau mengontrol porsi makan aja. Nah, terutama diet yang tinggi akan whey protein ini bisa memicu metabolisme dan membakar lemak lebih banyak. Jadi ternyata orang yang dietnya biasa-biasa aja ini punya beda sama orang yang dietnya tinggi protein. Jadi sama-sama misinya untuk mengurangi berat badan, tetapi yang mengurangi berat badan dengan hanya kontrol kalori itu berbeda dengan yang orang yang mengkonsumsi protein lebih. Ternyata lebih efektif dengan konsumsi makanan tinggi protein untuk penurunan berat badannya. Kemudian klorospirulina ini juga salah satu zat tambahan makanan yang bisa membantu sistem metabolisme. Kandungan utamanya itu ada protein, terus zat besi, tiamin, vitamin, dan juga zat tembaga. Nah, ini beberapa nutrien, vitamin dan mineral yang dibutuhkan sama tubuh kita. Nah, zat aktif di dalam klorospirulina ada kita sebut sebagai vicosianin. Ini merupakan antioksidan yang tinggi dan dia bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme, mencegah kerusakan sel. Jadi membantu untuk sel-sel tubuh ini lebih kuat, tidak mudah resak, tidak mudah rusak oleh akibat radikal bebas. Jadi bisa juga mencegah kanker. Lalu klorospirulina ini bagus untuk dikonsumsi sehari-hari ya, karena bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan tekanan darah tinggi, memperbaiki kadar gula darah, memperbaiki kadar kolesterol, dan juga mengandung vitamin B. Vitamin B ini merupakan B kompleks ini merupakan vitamin yang banyak dibutuhkan tubuh untuk fungsi metabolisme, untuk pembakaran lemak, pembentukan energi, kemudian untuk kerja saraf-saraf tubuh kita membutuhkan vitamin B kompleks. Beberapa studi yang menunjukkan bahwa konsumsi vitamin B dengan asupan vitamin B ini bisa membantu meningkatkan metabolisme karena produksi energi tubuh ini bertambah. Dan juga tadi jangan lupa ada daily produce ya yang mengandung phytochemicals. Phytochemicals itu adalah nutrien-nutrien yang terdapat dari tanaman. Bisa berupa vitamin, bisa berupa mineral, berupa antioksidan. Nah, jadi ini semua produk-produk yang bisa Anda konsumsi untuk memperbaiki metabolic syndrome. Nah, maka dari itu ingat, metabolisme itu bisa diperbaiki. Kalau sudah terlanjur lambat, bisa kita percepat, bisa perbaiki. Jangan sampai terjadi metabolic disorder yang menyebabkan metabolic syndrome. Nah, metabolic syndrome ini adalah sesuatu yang dapat kita cegah ya melalui gaya hidup sehat dan suplementasi yang tepat ya, kita mendapatkan nutrisi yang tepat untuk tubuh kita. Yang terpenting kita melakukan gaya hidup sehat, makan makanan yang gizi seimbang, mengurangi konsumsi gula dan juga lemak, serta meningkatkan konsumsi makanan sumber protein, serta jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan nutrien sehari-hari kita. Nah,
baik itu dengan pola makan yang baik maupun dengan suplementasi. Baiklah, sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu, silakan dituliskan di kolom komen ya, kolom chat. Oke, saya sudah ada pertanyaan ini. Lebih bagus mana antara Bio-Lase dengan Bio-7 untuk menderita diabetes? Oke, yang sudah saya terangkan tadi, kalau Anda punya gangguan dengan gula atau diabetes, maka disarankan untuk konsumsi Bio-7. Karena secara formulasi, Bio-7 ini mengandung formulasi serat yang lebih tinggi dan lebih efektif dalam pengikatan gula, Bapak Ibu. Baik, kita tunggu lagi ya, kira-kira 2 menit. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kita sudahi sesi pada hari ini ya, Bapak Ibu. Kalau Anda punya pertanyaan yang lebih spesifik tentang kesehatan pribadi, lebih personal ya, misalnya saya punya gangguan kesehatan ini, produk apa ya yang cocok untuk saya konsumsi untuk menunjang kesehatan saya. Nah, itu Bapak Ibu bisa langsung hubungi kami, hubungi ke saya, hubungi ke sales representative kami, ada Wibi di Surabaya, ada Ulfa dari Jakarta yang base-nya di Jakarta, dan juga nanti bisa konsultasi juga dengan saya secara personal untuk membantu kebutuhan nutrien Anda. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di sesi berikutnya ya. Di tanggal 26 nanti kita akan punya sesi yang juga dijabarkan dalam bahasa Indonesia. Selamat malam semuanya, salam sehat selalu, terima kasih.
Selamat malam dan selamat datang Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam training virtual hari ini. Perkenalkan saya Dita, Sales Marketing Officer Unisys Indonesia. Saat ini saya bertugas sebagai host pada training virtual yang pastinya bisa menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gangguan kesehatan yang seharusnya bisa dicegah sejak dini. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan Ibu Winda selaku produk spesialis Unisys Indonesia untuk berbagi ilmunya tentang metabolic imbalance. Silakan Bu Winda. Baik, terima kasih Miss Wibi. So, semuanya Bapak Ibu semua, kita akan bicara tentang metabolic syndrome. Apa itu sebetulnya metabolic syndrome? Mungkin Bapak Ibu yang belum pernah mendengar atau memang sudah pernah mendengar tentang metabolic syndrome, kira-kira tahu ya jenis penyakit apa ini? Nah, metabolic syndrome itu semua kejanggalan atau keanehan, gangguan sistem metabolisme tubuh yang tidak semestinya. Kenapa metabolisme? Karena metabolisme itu adalah mesin penggerak tubuh kita. Jadi kunci utama tubuh kita ini bisa sehat, itu kita harus memiliki metabolisme tubuh yang sehat. Metabolisme itu memberikan kita energi, good energy, dan juga better mood. Jadi baik secara fisik maupun secara mental, metabolisme itu sangat berpengaruh untuk kesehatan kita. Nah, apa yang menyebabkan metabolisme tubuh kita ini lambat? Kelebihan berat badan, konsumsi makanan tinggi karbohidrat sederhana atau gula, terus insulin yang tidak terkontrol dengan usia. Lalu apa yang bisa mempercepat metabolisme kita supaya menjadi lebih baik? Massa otot yang tinggi. Jadi tubuh yang memiliki massa otot lebih besar daripada massa lemaknya ini akan memiliki metabolisme yang lebih baik atau lebih cepat. Dan konsumsi protein tinggi, hidrasi, jangan lupa minum air putih, sebisa mungkin yang zero kalori ya, tanpa kalori. Kemudian olahraga. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih perlu di mute ya untuk ininya.